Assalamualaikum semuanya, anak-anak. Di sini Ibu akan membahas tentang latihan soal asesmen materi bilangan bulat dan bilangan rasional. Kita langsung aja mulai dari soal pertama. Di sini ada dua soal tentang materi bilangan bulat. Nah, Ibu ingin anak-anak perhatikan nomor A, negatif 78 ditambah negatif 49. Nah, seperti biasa, 78 di kelas. 1 tambah 7, 8. 8 tambah ada tanda negatif, maka 127. Untuk yang bagian B, di sini kalian hanya kali 24. 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 9, 18. Cuman 3 tambah 8, 11. 1 tambah 1, 2. Nah, itu adalah positif. Jadi jawabannya cukup menuliskan 2184 positif. Oke. Kemudian nomor 2 di sini, aturan penskoran dalam ulangan matematika kelas 7 adalah sebagai berikut. Jika jawaban benar skornya 5, jika jawaban salah skornya negatif 2 atau minus 2, jika tidak menjawab skornya 0, dan di sini dari soal diketahui bahwa ada 30 soal. Kemudian katanya Budi benarnya 5 soal. Yang ditanyakan adalah berapa skor total yang diperoleh oleh Budi. Oke, kita lihat. Benar. Itu 23, maka coba kita hitung sebelah kanan ya. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Jadi jawabannya 115. Kemudian, ya, web. Oke, ada 5 soal. Nah, tadi benar udah, tidak menjawab udah. Tinggal ada satu lagi nih yang salah. Nah, di sini nggak ada Bu yang salah. Nah, itulah kalian harus berpikir dengan cermat, dengan teliti. Yang salahnya berarti berapa? Nah, anak-anak bisa Ibu kasih warna beda deh ya. Kita hitung dulu yang salahnya dia berapa soal nih si Budi. Kita mulai dari dikurangi yang benarnya 23 sama dengan 2. Nah, berarti sisanya yang salah itu adalah ada dengan negatif 4. Nah, hasil dari ini semua kita jumlahkan. 0 ditambah negatif 4 sama dengan 111. Oke, seperti itu hati-hati banyak yang salah menjawab 115. Padahal jawabannya adalah 111 karena yang salahnya harus kita hitung juga. Oke? Kemudian yang ketiga di sini, klub sains beranggotakan 24 siswa perempuan dan 32 siswa laki-laki. Sebentar, mohon maaf. Oke. Hari ini, siswa klub sains akan melakukan percobaan menarik, sehingga pelatih klub akan membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. Oke, ketika ditanya berapa jumlah, dengan catatan jumlah perempuan dan laki-lakinya sama, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan FPB. Mengerjakannya dengan dua cara. Yang pertama dengan cara petak sawah. Dan 32. Sert. Kita ingat-ingat 5 angka prima pertama, yaitu 2 dan 11. Ini adalah modal ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan petak sawahnya. Kita mulai dari angka prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. 24 bisa dibagi 2, bisa berapa? 16. Karena bisa dibagi keduanya, maka kita harus berikan tanda lingkaran. 12 bagi 2, 6. 16 bagi 2, 8. Karena dua-duanya berubah baginya. Oke, lanjut. 5 bagi 2 bisa? Bisa. 8 bagi 2 bisa? Bisa. Nah, dua-duanya bisa. Bagi 2 masih bisa? Masih. 3 bagi 2 nggak bisa, jadi tetap 3. 4 bagi 2 yang berubah hanya 1. Oke, bagi 2 lagi. 3 tidak bisa. 2 menjadi 1. Dan yang terakhir, 3. 3 bagi 1. Oke, dibulati tidak, karena yang berubah hanya 1 angka. FPB itu kita mengalihkan yang diberi tanda saja, maka 2 kali 2 kali 2, atau ada 8 kelompok yang paling banyak. Oke, next kita pakai cara pohon faktor. Kita cari dulu 24, berapa? 6. 6 bagi 2 bisa 3 pohon faktornya. Oke, lanjut kita bisa 16 bagi 2 bisa 8 bagi 2 bisa bilangan prima ini, maka sudah selesai. Ketika 2 kali 2 kali 2 kali 2, Ibu langsung saja ya. 2 pangkat 4, 32. 2 kali 2 kali 2. Ibu ada kesalahan di sini. Ini bukan 2 pangkat 4 karena ini adalah 3 ya, ujungnya 3. Oke. Kemudian kita tinggal cari deh FPB-nya. Bagaimana cara mencari FPB-nya? Kalian lihat basis yang sama ini. Kalau FPB hanya yang samanya saja, yang punya pasangan saja. Oke? Maka setelah kita lihat basisnya sama, kita pilih pangkat yang paling kecil. Walaupun FPB B-nya itu besar, tapi kita pilih kebalikannya, yaitu 8.
Sama kan, terbukti ya. Jadi mau pakai cara petak sawah atau pakai pohon faktor itu bebas. Ibu kembalikan lagi kepada anak-anak, terserah. Yang penting perhitungannya benar, nanti di akhir jawabannya pasti akan benar juga. Oke, next. Nah, di sini ditanyakan faktor dan faktor prima dari 60 faktornya dulu. 64, set. 1 dikali berapa ya hasilnya 64? 64. Oke, 32. 32 bisa berapa? 8. Oh, maaf, Ibu salah. Oke, tadi ya, kita mulai dari 1. 64 bagi 1 berapa? 64. 64 bagi 2 bisa berapa jawabannya? 32. 64 bisa dibagi 3? Tidak. 64 bisa dibagi 4? Bisa. Berapa? 16. 64 bisa dibagi 5? Tidak. 64 bisa dibagi 6? Tidak. 64 bisa dibagi 7? Tidak. 64 bisa dibagi 8? Bisa, yaitu 8. 64 dibagi 9 bisa? Tidak. 64 dibagi 10? Tidak. 64 dibagi 11? Tidak. 64 dibagi 12? Tidak. Dan seterusnya sampai kembali lagi ke 16. Maka karena 16 sudah ditulis di sini, maka sudah selesai faktor-faktornya. Kita tuh adalah 1 dunia, 16, 32, dan 64. Kemudian sudah ditulis, mana saja Kak angka prima, yaitu hanya ada 2. Maka faktor prima dari 64 itu adalah 2. Oke, selanjutnya. Suhu udara di Kabupaten Tuban pada sore hari rata-rata turun 5 derajat per jam. Turun ya, 5 derajat per jam. Jika pukul 12 suhu udara 42 derajat, berapakah suhu udara pada pukul 17.00 sore hari? Oke. Dari 12 jam. Oke. Tiap jam itu turun 5 derajat, berarti 5 derajat. Maka pada pukul 17.02 dikurangi 25 sama dengan berapa? 17 derajat Celcius. Selesai. Oke, selanjutnya urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Hati-hati, banyak kasus anak-anak sudah betul, tapi karena tidak membaca dengan teliti soalnya, jadinya kebalik. Yang harusnya contohnya ini terbesar ke terkecil, malah jadi terkecil ke terbesar. Hati-hati ya. Oke, kita mulai. Di sini ada 3 bentuk bilangan, ada pemecahan, ada persen, dan juga ada desimal. Kita mulai dengan cara membuat semuanya desimal. Oke, 2/7 itu bisa dibuat desimalnya 0, sehingga di atas nanti hasilnya 0, 20 sudah lebih besar dari 7, kita cari 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 20, yaitu 7 kali 2. Karena 6 lebih kecil dari 7, kita pinjam lagi nolnya jadi 60. 60. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 60, yaitu 7 kali 8 sama dengan 56. Oke, kemudian dikurangi jadi 4, karena 4 lebih kecil dari 7, kita tambahin nolnya jadi 40, yang paling dekat dengan 5. Kurangi. Nah, anak-anak ketika pecahannya ini atau pembagiannya ini belum selesai, kalian cukup sampai 3 angka yang ada di belakang koma. Oke, kita tulis 0,285. 12% itu sama 12. Tulis seperti ini. 0, oke. 0,12, maaf. Ibu salah sebut. Jadi desimal, kemudian barulah kita bandingkan, kita urutkan. Dari yang terbesar, mana yang terbesar? Anak-anak perhatikan. Dari awal ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, maka besar. Kita tulis 1,07. Kemudian setelah itu 0 lagi, ini 1, ini 2, maka jawabannya benar. 2/7. Selanjutnya 0,12 dengan 0,08, mana yang lebih besar? Jawabannya adalah 0,12. Dan yang terakhir 0,08. Beres. Nah, lanjut. Kakak membeli 21/4 liter minyak goreng, ibu mempunyai persediaan minyak goreng 2/3 liter, dan ayah membeli lagi sebanyak 1/2 liter. Berapakah total minyak yang dimiliki keluarga ibu? Jika ditanya total, maka kita tinggal menjumlahkan saja. 4 ditambah 2/3 tambah 2, 1/2. Nah, banyak sekali macam atau cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun ibu akan membuatnya dalam bentuk pecahan ya. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa semuanya. Maka caranya seperti ini, perhatikan ya. 4 dikalikan dengan 2. Oke, maka kita mulai berempat. Kemudian 2/3 karena sudah jadi pecah, kali 2,
ditambah 1, yaitu 5. Jadi 5 per 2. Oke, ketika sudah jadi pecahan biasa semua, barulah kita menyamakan penyebutnya. Berapa kali berapa? Maksud Ibu, pilihlah satu angka yang bisa dibagi oleh 12. Ya, jawabannya ya, 12. 12 bisa dibagi oleh 4, bisa. Bagi 3 bisa, bisa. Bagi 2 bisa, bisa. Jadi jawabannya di sini penyebutnya adalah 12. Setelah itu baru kita hitung atasnya, pembilangnya. Caranya adalah 12 dibagi 4, hasilnya itu 3 dikali dengan atasnya 9. Berarti 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 5, 30. Kita jumlahkan. 27 tambah 8, 35. 35 tambah 30, 65 per 12. Ini sama saja dengan 5 per 12. Gimana caranya bisa dapat ini? Menggunakan pembagian biasa, parogapit. Nih, Bu akan berikan contoh ya, menggunakan warna yang lain. Warna hijau. 5 dibagi 12. Nah, anak perhatikan di dalam kurung. Lebih besar dari 12? Iya, berarti bisa dikali ya. 12 kali berapa yang sudah mendekati 65? Yaitu 12 kali 5 sama dengan 60. Kita kurangi, 65 dikurangi 60 sama dengan 5. Nah, jadilah hasilnya ini. 5 per 12. Selesai. Oke, selanjutnya gunakan tanda lebih kecil atau kurang dari, sama dengan, dan lebih besar. Agar pernyataan berikut bernilai benar. 2 per 4 dibandingkan dengan 6 per 4. Jawabannya adalah seperti ini. Lebih saja. 64 lebih besar, 6 per 4 lebih besar daripada 2 per 4. Kok tahu dari mana? Dari garis bilangan bisa. 0, 1, ya kan? 1, 2, ini 2, maaf. Oke, dibagi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 2 per 4 posisinya ada di mana? Ada di kedua dari 0. 1, 2. Maka ini adalah 2 per 4. Kemudian kita hitung 6 per 4. Berarti kita mulai dari 0 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada di tengah-tengah 1 dan 2 ternyata posisinya. Oke, berarti di sinilah 6 per 4. Nah, karena 6 per 4 ini lebih kanan posisinya, maka itulah jawaban yang lebih besar. Oke, selanjutnya 8,07 dengan 8. Kita bandingkan angka pertama. Sama, kemudian kita bandingkan angka kedua. Nah, 8 ini sama aja kayak 8,0. Wah, kita bandingkan ternyata sama juga. Berarti kita bandingkan angka ketiganya, 7. Di sini tidak ada atau 0. Maka bisa disimpulkan bahwa 8,07 lebih besar daripada 8. Sip. Oke, lanjut. Umur Tono adalah 1/7 kali umur kakak. Umur ibu saat ini adalah 2,5 kali umur kakak. Umur kakak sekarang adalah 16 tahun. Berapakah umur adik saat ini? Berapakah umur ibu saat ini? Oke. Sepertinya ini ada kesalahan soal. Coba ibu ganti dulu ya. Oke, sudah ibu perbaiki. Kita mulai ya. Umur Tono adalah 1/7 kali umur ayah. Umur kakek saat ini adalah 2,25 kali umur ayah. Dan umur ayah sekarang adalah 28 tahun. Yang ditanyakannya yang pertama, berapakah umur Tono saat ini? Kita perhatikan umur Tono adalah 1/7 kali umur ayah. Maka kita seperti ini. 1/7 dikali 20, 28 jadi 4, 7 jadi 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 tahun. Untuk bagian B, berapakah umur kakek saat ini? Kita lihat, umur kakek saat ini kan 2,25 dikali 28 sama dengan, oke, kita hitung sini ya, seperti perkalian biasa. Oke, kita anggap perkalian biasa dulu. 8 kali 5 adalah 40, 8 kali 2, 16 tambah 4, 20. 8 kali 2, 16 tambah 2, 18. Oke, selanjutnya 5, dan ini 2, 2, 4. Kita jumlahkan 0, 0, 3. Soalnya yang ada di belakang koma itu adalah 2 angka, maka kita juga hitung dari belakang. Ini bisa ditulis menjadi 63. Maka diketahuilah umur kakek ini adalah 63 tahun. Oke, sekian saja pembahasan kali ini. Selamat belajar lagi. Good luck untuk ulangan hariannya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.